warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rumina. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Arbitrase Syariah sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kita masuk ke pendahuluan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa itu pada umumnya dapat dilakukan melalui peradilan dan di luar peradilan, atau yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan dan berdasarkan kehendak dan itikat baik dari para pihak yang bersangkutan, sehingga sengketa tersebut diselesaikan oleh seorang hakim yang nantinya ditunjuk dan diangkat oleh dirinya sendiri, dengan pengertian bahwa keputusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan keputusan yang final. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perbankan Syariah itu mengatur bahwa penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah itu bisa diselesaikan secara ligitasi maupun non-ligitasi. Penyelesaian melalui non-ligitasi bisa memakai forum arbitrase syariah yang di Indonesia itu dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Kemudian masuk ke metode penelitian. Untuk metode penelitian artikel ini itu ada 3. Yang pertama yaitu bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai arbitrase di Indonesia dan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kemudian yang kedua itu bahan aturan sekunder, yaitu bahan hukum yang menyampaikan penjelasan tentang bahan aturan primer. Dan yang ketiga itu bahan-bahan non-aturan, yaitu bahan di luar bidang ilmu hukum yang penulis gunakan untuk memperkaya wawasan serta membantu dalam memahami dilema hukum dalam penelitian ini sepanjang relevan dengan bidang penelitian. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah fenomena sengketa perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dimuat dalam laporan perkembangan keuangan syariah, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian dalam konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, terkadang terjadi sengketa antara nasabah dan bank. Selama ini lebih banyak diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama, adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati. Yang kedua, adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan. Dan yang ketiga, adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan manifestasi. Dari ketiga jenis nasabah yang terdapat di atas, yang paling sering mengalami perselisihan itu ialah nasabah yang penerima fasilitas. Bila dalam kegiatan perbankan konvensional, seringkali yang terjadi ialah kredit macet. Akan tetapi pada perbankan syariah yang seringkali terjadi itu merupakan pembiayaan yang bermasalah. Perselisihan ini terjadi terkadang karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak bersangkutan atau sebab keadaan yang memang memaksa. Oleh karena itu, perlu terus mempertahankan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan dukungan aturan atau legal support terhadap perbankan syariah, dan banyak sekali aspek yang diperlukan. Salah satu aspek
krusial yang perlu diperhatikan merupakan tentang penyelesaian konkurensi perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan dan kewenangan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase itu adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut R. Subakti, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa oleh seseorang atau lebih, yaitu arbiter, yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang bersangkutan tanpa diselesaikan oleh pihak pengadilan. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menuntaskan konkurensi atau sengketa di ekonomi syariah wajib berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang didesain secara tertulis oleh para pihak sebelum sengketa. Untuk proses penyelesaian sengketa dan perkara di perbankan syariah, apabila dalam akta perjanjian tersebut memuat klausul bahwa jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Berdasarkan ketentuan inilah, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang telah diikat oleh suatu perjanjian arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 9 mengenai perjanjian arbitrase itu harus memuat yang pertama harus dibuat dalam bentuk tulisan. Yang kedua, perjanjian yang telah ditulis harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, jika para pihak tidak menandatangani perjanjian, maka harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan yang keempat, muatan wajib dari akta kompromis tersebut adalah masalah yang dipersangkutakan, nama lengkap, dan tempat tinggal pihak yang bersangkutan, dan nama lengkap serta tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter dan tempat tinggal arbiter tersebut. Dan pembahasan yang ketiga, masuk ke pembahasan yang ketiga, implementasi dan proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Di dalam penyelesaian sengketa syariah, baik itu ekonomi syariah maupun perbankan syariah, Badan Arbitrase yang berwenang menyelesaikannya adalah Basarnas. Kelembagaan arbitrase syariah ini dibentuk pada tahun 1993 oleh Badan Arbitrase yang awal mulanya bernama Muamalat Indonesia atau BAMUI yang saat ini berganti nama menjadi Basarnas, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas sebagai salah satu bentuk upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi maupun muamalat dan perekonomian syariah. Secara umum, untuk proses arbitrase yang dilakukan melalui lembaga Basarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang mana telah tertulis dalam peraturan prosedur Basarnas, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pendaftaran arbitrase. Proses arbitrase dimulai dengan pihak bank atau nasabah menyampaikan permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di Sekretariat Basarnas. Kemudian yang kedua, penetapan arbiter. Dalam menetapkan arbiter di Basarnas dengan mengacu pada ketentuan prosedur Basarnas, jika setelah selesai perkara, Presiden Basarnas menunjuk seorang arbiter. Itu dipilih sendiri ataupun majelis yang akan memeriksa dan memutuskan perkara perbankan syariah tersebut. Kemudian yang ketiga, proses beracara. Nah, selama persidangan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pihak dilaksanakan secara tertutup. Seluruh bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia, termasuk jawaban, sanggahan, panggilan, pemberitahuan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dan yang keempat yaitu eksekusi putusan Basarnas. Dijelaskan dalam pasal 25 harus diberitahukan kepada para pihak bahwa peraturan tata tertib Basarnas yaitu putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak harus mematuhinya dan melaksanakannya secara sukarela. Dan dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan, arbiter menyerahkan dan mencatat asli atau salinan asli putusan panitia. Idealnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat itu sudah bersifat eksekutorial atau sedemikian rupa sehingga putusan tersebut benar-benar independen dan tidak bergantung pada kewenangan pengadilan. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Mengetahui perkembangan perbankan syariah Indonesia yang saat ini berkembang sangat pesat, itu tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam kegiatan bank syariah tidak dapat berjalan dengan optimal jika terdapat perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya. Dalam menyelesaikan sengketanya, perbankan syariah dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur ligitasi dan maupun non-ligitasi. Untuk penyelesaian jalur non-ligitasi yang sering digunakan itu adalah arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya di perbankan syariah maupun ekonomi syariah secara kelembagaan itu dilakukan oleh lembaga yang disebut Basarnas. Basarnas merupakan satu-satunya lembaga hukum arbitrase syariah di Indonesia yang merupakan salah satu organisasi MUI yang pengurusnya hanya diangkat dan diberhentikan oleh MUI itu sendiri. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, Basarnas tetap otonom dan mandiri. Dengan adanya keberadaan Basarnas di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa adanya penegasan pengakuan prinsip syariah di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini. Yang terakhir yaitu saran, lembaga keuangan dan perbankan yang terus berkembang hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan aktivitas kita sebagai makhluk sosial sehari-hari. Namun terkadang juga dapat menimbulkan masalah bagi kita. Nah, disinilah peran Basarnas sebagai lembaga penyelesaian perdebatan keuangan syariah di luar pengadilan itu harus lebih ditingkatkan guna memfasilitasi para pihak yang bersangkutan nantinya. Sekian, itu saja presentasi dari saya mengenai penyelesaian sengketa di perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila ada salah kata dan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.